Sejak munculnya tren Chi-Fi akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini, rasanya banyak banget brand bermunculan. Kayak ada yang aneh-aneh lah, kayak Cat Ear, lalu kemudian ada TKZK, apalagi. Dan kali ini gue kedapatan kiriman lagi dari brand yang lagi-lagi gue nggak pernah denger, kecuali kalau nggak dikirimin gue nggak bakal tahu brand itu. Dan ini adalah Bamboo Forest Bird. Yes, aneh banget. Kalau misalnya lihat dari bahasa Mandarinnya, gue lupa dari website mana, itu benar-benar Bamboo Forest Bird. Ini kayak terjemahinnya tuh literal banget sampai rada aneh. Dan gue ngerasa packagingnya sendiri memang apa ya, kayak traditional Chinese gitu. Gue sebenarnya suka secara ini ya, secara artnya itu kesannya Misty Bamboo Forest ala China dan Misty Mountain ala China di film-film kungfu jadul gitu loh. Dan ini aksesorisnya sama ngingetin kayak Yuan Li. Jadi yes, halo dan welcome di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk Bamboo Forest Bird Chu Skylark. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Staff & Co yang udah kirimin gue sampel unitnya untuk gue review. Dan dia menggunakan single dynamic driver, harganya sendiri sekitar 300 ribuan. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Build quality-nya sendiri sih biasa aja. Semua ini terbuat dari bahan seperti metal. Bentuknya tube begini sampai ke nozzle-nya juga begini. Buat gue sih biasa aja, beberapa kali gue lihat tipe begini. Dan di belakangnya ada lambang bambu ya. Dan dia menggunakan MMCX connector. Kabelnya sendiri cukup tipis dan sangat-sangat terasa seperti karet. Jadi gue ngerasa ini kalau didiemin di tempat panas mungkin nggak bertahan lama. Sampai ke ujung jaketnya juga berasa cukup rubbery seperti karet begini. Untuk ergonomics atau fittingnya sendiri buat gue sih tipe bullet type atau peluru begini sih pasti enak di kuping siapapun, mau dipakai straight down ataupun over ear. Buat gue sih nggak ada masalah dan gue bisa pakai dalam waktu lama tanpa sakit. Cuman memang yang buat gue kurang enak adalah kabelnya ini yang rada kaku, kelihatannya agak kaku dan agak rubbery seperti karet begini. Jadi memang kadang mikrofonik saja kalau gue gerak-gerakin begini ataupun terkena objek. Konsep sendiri gue masih mengkategorikan ayam ini sebagai V-shape atau neutral to bright area, karena walaupun ada elevasi bass di sini, tapi buat gue pribadi yang terdengar secara frekuensi lebih ke peak di area upper mid to treble-nya ini. Untuk suaranya sendiri buat gue nggak terlalu susah-susah banget di drive, pakai HP juga berasa. Nah, gue pakai iBasso DX160 biasanya. Buat gue jelas suaranya ini sesuai dengan frekuensi response, dia cukup V-shape bright, dimana ada cukup energi jelas di area treble yang peaky itu, dan kadang itu cukup mengganggu gue di beberapa lagu karena si balance dan juga peak treble-nya itu jelas banget berasa mau pakai ear tips apapun yang gue coba di sini. Tapi gue mau bahas dulu satu-satu, mulai dari bass-nya. Ini jelas bukan buat bass head. Karena bassnya itu lebih ke mid bass. Oke, punch-nya berasa, tapi nggak sampai volume gede-gede amat. Dan dia tight juga, cepet juga. Cuman masalahnya itu tidak deep dan buat gue kurang exciting, kurang dalam. Jadi yes, ini bukanlah tipe bass yang berkualitas ataupun tipe bass yang gue gampang rekomendasi untuk bass head. Dan buat gue cuman bass yang ada, sekedar ada aja. Dan kemudian untuk mid range-nya, ini yang buat gue sering bermasalah karena dia terganggu dengan peak treble di sekitar 6 kHz-nya itu lagu apapun yang gue dengar di sini. Gini sih, gue harus ngomong karena gue sendiri memang preferensinya tuh tonalnya yang balance. Overall nggak terlalu picky gimana-gimana. Kalian lihat lah preferensi gue, Tangium Oxygen, IRM9 U12T, kemudian si kemarin Theaudo Monarch tuh yang gue puji juga. Itu semua frekuensi responsnya tuh cukup balance overall. Dan di sini itu langsung jelas gue berasa, waduh ini gue nggak perlu lihat frekuensi respon, pertama langsung denger, waduh ini peak treble-nya tuh langsung berasa. Mulai dari vokal itu langsung berasa ada sibilance ketika penekanan ucapan S. Lu play aja lagu Ed Sheeran yang Galway Girl, langsung pokoknya pengucapan S, apalagi di Kiss dari Galway Girl di lagu-lagu refrain di bagian awal, itu langsung berasa S-nya itu langsung maju ke depan dan ya cukup menyakitkan buat gue. Jadi vokalnya ini vokal yang bisa tajam, apalagi di rekaman yang kurang bagus. Dan juga kurang balance jelas. Dia masih lebih ada peak di sekitar upper mid range, sekitar 2-3 kHz. Yang bikin lebih fokus ke suara cewek. Tapi itu pun positioningnya nggak maju-maju amat. Masih treble-nya yang berasa maju itu.
Jadi gue nggak ngerasa ayam ini cocok buat vokalan. Lagu vokalan sebut Olivia Ong bahkan Diana Krall. Gue masih ngerasa soalnya ada sibilance di situ yang selalu ada, apalagi ketika pengucapan S dan itu tiba-tiba. Jadi kayak pengucapan S gitu. Ya frekuensi responsnya juga begitu ya, kayak di 6 kHz itu kan sempat turun 3 kHz, turun, tiba-tiba naik 6 kHz. Dan itulah yang buat gue cukup berasa sibilance areanya. Dan juga gue ngerasa ini treble-nya itu treble yang nanggung. Dia seolah majuin di 6 kHz itu kayak dia nunjukin bahwa dia tuh punya treble yang energik, dia punya treble yang cukup asik gitu, tapi masalahnya tuh bikin suaranya tuh malah metalik dan juga treble-nya nggak extend amat. Gue play lagu La Campanella ataupun La Primavera yang fokus di violin di nada-nada atas, di ayam ini itu berasa tidak terlalu extended, cuman kasar dan pedesnya doang yang dapat. Jadi yes, akan gue ngomong bahwa tonal ini adalah bukan tonal tipe yang gue suka ataupun tipe tonal yang balance. Ini V-shape yang kurang balance dengan peak treble yang cukup mengganggu. Untungnya untuk teknikalnya sendiri sebenarnya untuk di harga sekitar 300 ribuan, buat gue ini mantep dan salah satu yang terbaik mungkin. Karena dia pertama kali gue coba itu langsung berasa staging kanan kirinya cukup lebar dan juga dia punya imaging yang cukup bagus. Jadi kayak berasa langsung lebar aja di soundstage yang lebar ketika dengerin live music, sebutlah kayak The Piano Guys ataupun denger live music Hotel California 94 yang live in MTV. Itu langsung berasa soundstage-nya itu cukup lebar dengan depth yang lumayan, jadi kayak lonjong gitu, nggak bener-bener kayak bola sih sama presentasi stagingnya. Detail dan presentasi detail dan separasi juga cukup baik kalau kita ngomong range harga sekitar 200-300 ribuan. Tapi masalahnya kalau lu tanya gue pribadi, gue kan orang yang lebih suka timbre accuracy dan tonal balance yang bagus. Dan di harga segini buat gue emang gue nggak mencari teknikal gitu. Kalau gue mencari teknikal itulah gue bakal mungkin nabung aja, lalu gue dapetin sekaligus tint T2 Plus, TKZK Wave, atau gue Hazel Sound Mirror di harga 500-600 ribuan. Di sini yang gue rasa, gue misalnya 300 ribu ke bawah, gue selalu adalah orang yang cari pertama tonalnya dulu, tuningnya dulu dibenerin, jangan sampai aneh-aneh, gue bisa denger lagu secara natural. Nah masalahnya, kelemahan terbesar dari Choose Skylark ini adalah lebih ke tonal. Jadi kalau misalnya gue bandingin, di harga sebutnya 300 ribuan dibanding Blonde BL03 ataupun Tan Cimtanya, buat gue jelas berasa Tan Cimtanya ataupun BL03 ini, kebelibet ya gue ngomong Blonde BL03. BL03 ini itu lebih berasa natural Tan Cimtanya ataupun Blonde BL03. Suaranya lebih empuk, lebih tebel, vokalnya tuh lebih sweet, nggak ada sibilance yang gue dengerin dari si Choose Skylark ini. Yes, memang kalah detail, yes gue akuin itu, kalah detail, imagingnya, soundstage-nya juga kalah lebar dibanding Choose Skylark, tapi tuningannya buat gue lebih bener dengan vokal yang lebih natural sesuai dengan kayak yang gue denger di nyata aja lah, lebih natural. Lalu dengan peak treble yang lebih terjaga juga. Gue nggak ngerasa ada metalik-metaliknya dari Blonde BL03 atau Tan Cimtanya. Sementara di Choose Skylark ini cukup berasa secara peaky treble-nya itu jelas berasa cukup metalik. Nah masalah lagi kalau misal lu cari suara yang tipe V-shape, energik. Tadi kan kalau misalnya kita ngomong Tanya ataupun Blonde BL03 itu kan mereka berdua suaranya cukup warm, treble-nya tidak energik, tidak extended. Di sini tuh treble cukup energik. Nah, buat yang kalian yang suka treble, masalahnya juga ada CCA NRA ataupun CCA CRA yang buat gue juga V-shape. Terutama si NRA ini loh. Kalau misalnya kalian suka treble yang buat gue cukup oke di harga 200-300 ribuan, NRA ini nggak ada lawannya. Detail transient speed-nya tinggi, tapi tetap tidak metalik kayak di sini. Jadi CCA NRA ini overall ya sama-sama agak V-shape bright-ish, tapi lebih terkontrol, lebih detail juga, dan secara timbre juga lebih baik. Walaupun gue nggak ngomong ini totally natural banget ya. Dan kalau lu suka suara yang V-shape, sekarang tuh masalahnya ada CCA CRA yang bahkan harganya mestinya sekitar 200 ribuan juga sih. Dia sekitar $15 doang. Dan dia punya bass yang lebih dalam, vokal yang lebih empuk, lebih sweet, dan juga treble extension dan treble energy tanpa sibilance. So, susah untuk gue merekomendasikan Choose Skylark ini karena udah ada banyak rivalnya tadi yang buat gue secara tuningan lebih oke.
Jadi gitu aja buat gue. Kalau misalnya kita ngomong secara pros-nya dulu, buat gue suka estetika ala Chinese kuno begini yang kesan tradisional dan juga fitnya ini nggak ada masalah banget buat gue. Tapi kalau kita ngomong secara detail ya dia cukup bagus. Cuman kalau kita ngomongin ke cons, itu langsung berasa kabelnya sendiri ini kabel yang kalah bagus dibandingin lawannya kayak kaset-kasetan begini. Dan juga suaranya, tuningannya tuh jelas berasa buat gue cukup metalik, kurang balance, treble pick-nya jelas berasa, cukup bermasalah secara tuningan. Dan kalau buat gue pribadi, teknikalnya walaupun bagus begitu, tapi tidak bisa mengobati kelemahan di tonalnya sendiri. Karena di sekarang, dengan teknikal yang serupa, tapi punya tonal sama-sama V-shape dengan lebih baik, itu ada kayak di CCA NRA, CCA CRA. So, gitu aja. Gue nggak terlalu bisa merekomendasikan True Skylark ini. Jadi, thank you yang udah nonton. See you next time, and bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblock berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.